Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam acara renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya rindu memberikan sebuah tema renungan pagi hari ini, yaitu dengan kata sadar. Kenapa? Karena bagi saya pribadi sadar itu sangat dibutuhkan bagi hamba Tuhan. Sadar itu sangat dibutuhkan bagi sidang jemaat Tuhan. Dan sadar itu sangat dibutuhkan bagi setiap manusia. 2 Samuel pasal 12. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Kita banyak sering mendengar ayat ini, tetapi saya hanya ingin menyampaikan sebuah kekaguman saya. Dari Nathan memperingatkan Daud, firman Tuhan mencatat sehingga Daud menyesal. Kisahnya saya baca, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini adalah kisah yang sangat memprihatinkan. Keberadaan atau kedudukan kaya dan miskin selalu terjadi dan terjadi. Bahkan hal ini pun mungkin terjadi sampai zaman sekarang. Apakah kita ada di bagian orang kaya? Ataukah kita mungkin ada pada bagian orang miskin? Di mana kita yang bisa menjawab? Tetapi kisah ini adalah kisah yang sangat timpang. Kenapa orang kaya memperlakukan orang miskin? Karena dia merasa bahwa aku di atas mereka. Dia menginjak-injak orang miskin karena dia merasa orang miskin tidak akan dapat melawan apa yang dia lakukan. Ini dosa dan dosa. Tapi ayat selanjutnya saudara, ayat yang kelima, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Respon, jawaban Daud oleh karena mendengar kiasan yang disampaikan oleh Nathan kepadanya dan dia merasa benci dan jijik dengan orang kaya itu. Tapi apa yang dikatakan Nathan pada ayat yang ke-7? Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu karena kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, Tuhan bicara seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Bayangkan saudara cintanya Tuhan kepada Daud. Daud emosi mendengar kiasan cerita yang disampaikan Nathan. Bahkan dia langsung memutuskan seorang raja, hukum di atas raja. Dia mengatakan orang itu harus dihukum mati. Sebelum mati, dia harus mengganti 4 kali lipat kerugian yang diakibatkan olehnya atas orang miskin itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Nathan bicara itu kamu, Daud. Kita seringkali seperti itu ya. Saat kita ditegur Tuhan, kita gak sadar. Saat orang lain menegur kita, kita malah nyerang balik seakan-akan itu bukan aku. Yang buruk bukan aku. Yang jahat bukan aku, itu orang lain.
Sehingga mulut kita mudah untuk menghakimi dari semua kisah-kisah yang terjadi dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita renungkan ayat ini dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Apakah kita menjadi orang kaya itu atau si miskin? Padahal si kaya adalah orang yang bengis, yang tidak memiliki belas kasihan. Tetapi orang miskin diinjak-injak sampai dia menangis pun orang kaya tidak mau mendengar suaranya. Orang miskin sudah bicara tidak sanggup lagi, tapi orang kaya tetap memperlakukannya dengan sangat kejam. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kisah ini wajar kalau Daud geram, tapi sangat disayangkan. Ternyata itu dia sendiri kejebak dengan sebuah kiasan. Jadi melalui ayat ini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan lompat ya, ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, upah dosa adalah maut. Pengampunan terjadi saat kita sadar, menyesal, dan kita bertobat hidup yang baru. Maka dosa itu akan diampuni Tuhan. Tapi ingat baik-baik, upah dosa adalah maut, dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ya, pasal 51, ini ungkapan pengakuan dosa Daud. Dia catat di dalam doa-doanya, memperingatkan kepada kita semuanya, supaya kita harus memiliki telinga yang peka. Dosa yang dia lakukan adalah sebuah kepahitan. Dampaknya pun membuat dia menderita, tersiksa. Melihat anak-anaknya mati dan mati saling membunuh. Bahkan anak dilahirkan oleh Batseba pun mati. Tetapi pemulihan tetap terjadi saat kita sadar dan kita bertobat. Itu sebabnya pagi hari ini kembali saya katakan, bertobat kalau kita menjadi orang kaya yang tidak memiliki cinta dan kasih. Bertobat dan sadarlah kalau kita sudah menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Supaya apa? Saat kita sadar, penyesalan terjadi dan pertobatan pun terjadi. Langkah apa yang dilakukan Daud di dalam doanya? Langkah apa? Ya, kembali saya katakan, setelah Daud bertobat, dalam pengakuannya, ayat pasal 51 Mazmur ayat 12 saya baca, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 15, maka aku akan mengajarkan, ini janji Daud, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, seperti riwayat dalam hidup dia, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini inti daripada orang yang sudah diselamatkan, menjadi pemberita kebenaran, bahwa orang dosa, orang yang berbuat jahat, bukan selamanya dia akan dikutuk menjadi orang jahat. Tetapi dia pun saat dia sadar dengan pengajaran, dengan peringatan, maka apa yang menjadi keinginan Daud, orang-orang ini akan digiring kembali kepada jalan yang benar. Kita pun sama. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, penyesalan itu jangan seperti Saul. Menyesal, sadar, menyesal, sadar, dan pada akhirnya karena tidak ada pertobatan dan akhirnya dia mati. Penyesalan jangan seperti yang dilakukan oleh Yudas. Dia menyesal telah menjual Tuhannya. Tetapi penyesalannya tidak diakhiri dengan pertobatan, dengan perubahan. Tetapi dia akhiri penyesalannya dengan bunuh diri. Sangat menjijikkan. Jadilah seperti Paulus. Jadilah
seperti Petrus. Dia menyesal bahwa dia sudah melakukan hal yang salah. Dalam pertobatannya Tuhan pakai dia dengan sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini, dan saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan benih firman-Mu. Hamba mau sadar atas apa yang menjadi dalam kehidupan kami. Teguran, kisah-kisah yang pahit, semua tidak akan pernah melumpuhkan iman kami. Justru kami sadar mau berubah seperti Daud. Terima kasih firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.